application laku atau laundryku. Pada menu awal kita disediakan button masuk dan buat akun. Di sini kita akan mencoba fitur buat akun dengan nama user@gmail.com, lalu channel soal dengan nomor 3. Oke, dengan jenis kelamin laki-laki, lalu passwordnya 3 user 123. Lalu kita di sini bisa menyamakan passwordnya. Ada fitur untuk melihat password 4 7, lalu buat akun, lalu login sebagai user, lalu masuk. Pada menu home-nya, pada user disediakan navigasi, itu untuk ke page home, page notifikasi, page daftar pesanan, dan bisa memesan melalui home. Lalu ada button pesan sekarang. Mari kita coba pesan. Sebagai contoh di sini pesan pakaian untuk di laundry. Kita dapat melihat harga totalnya di sini. Oke, kita jadwal. Lalu kita dapat memilih alamat juga, karena alamatnya baru ada alamat utama, jadi kita memakai alamat utama. Lalu kita berikan message. Oke, contoh jangan lama, 15 menit ya, saya tunggu. Oke, lalu pada order juga disediakan 3 metode pesanan, yaitu pickup, send, dan pickup send. Untuk pickup dan send memiliki ongkos kirim 5.000, dan untuk pickup send memiliki ongkos 7.000. Tentunya ini akan menghemat 5.000 rupiah untuk user. Baik, kita coba buat pesan sekarang. Lalu balik ke home. Terdapat fitur notifikasi. Bila ada notifikasi, karena tadi kita memesan, langsung ada notifikasi bahwa pesanan dalam antrian karena belum dipesan oleh adminnya. Masuk ke daftar pesanan. Di sini ada kode pesanan, status pesanannya sedang dalam antrian. Lalu kita bisa melihat detail pesanan, apa saja yang dipesan pada orderan tadi. Ada waktu pemesanannya ditampilkan, ada ini barang-barangnya, biaya antar jemputnya 7.000 karena pickup dan send lebih hemat 5.000 rupiah. Dan ini adalah display statusnya jika pesanan di order, pesanan di pickup, dan seterusnya. Baik, tidak hanya itu, pada user juga bisa mengedit, ada detail profilnya juga, yaitu nama user, nomor handphone, email, kelamin, atau alamat utama. Lalu bisa diedit profil juga. Sebagai contoh di sini kita mengedit profil user Bandung, dan nomor teleponnya kita ganti mungkin jadi ini. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, kita rubah jadi perempuan. Lalu passwordnya ini, bila ingin ganti password kita bisa di sini disable jika Anda ingin ganti password, jika tidak dikosongkan saja bisa. Sebagai contoh kita ingin mengganti avatarnya dengan ini. Baik, kita coba. Oke, user update sukses. Profilnya langsung terganti. Kita lihat di detail profil ya, profilnya berhasil terganti, kelaminnya menjadi perempuan, nama usernya juga ganti. Lalu untuk emailnya pun sudah bisa diganti jadi 123. Simpan. Pada detail profil sudah terganti. Baik, untuk fasilitas fitur user hanya segitu. Dan di bagian bawahnya ada informasi tentang jika ada keluhan atau saran bisa dikirim melalui laundry@gmail.com. Lalu kita juga ada Instagram, Twitter, dan Facebook ya, boleh di follow Instagram, Twitter, dan Facebook kita. Baik, mungkin segitu untuk fitur usernya. Saya akan menjelaskan untuk cara penggunaan pada admin. Contoh, kita login sebagai admin 123, lalu masuk.
Pada saat masuk, kita akan diperlihatkan pada dashboardnya atau home-nya. Ada fitur untuk melihat jumlah total pesanan pada tahun ini. Lalu ada pesanan terbaru, yaitu dari pesanan terbaru dari user tadi. Di sini ada nomor pesanannya, ada nama pelanggannya yaitu tadi user Bandung yang telah diedit, ada total harganya, ada total pesanan yang dilakukan oleh usernya 1 karena usernya baru memesan 1. Lalu ada jumlah totalnya, yaitu total dari total harga yang telah dilakukan, harga transaksi yang telah dilakukan oleh user. Dan untuk grafik totalnya ini berdasarkan bulan Januari, Februari, Maret pada tahun ini. Nah, contohnya ini menampilkan grafik total pendapatan. Total pendapatannya adalah 99.000 karena baru ada 1 pesanan. Dan pada menu navigasinya, pada admin disediakan ada 3, yaitu home, daftar pesanan, dan manajemen. Pada menu daftar pesanan, kita bisa mengupdate atau mengassign kurir karena ini masih dalam proses antrian. Coba kita menjalankan ini. Fitur checkbox ini hanya untuk mengecek pesanan bagi kurir pada saat pengambilan, karena kan ngecek mungkin lupa, bisa di checklist untuk mengecek barangnya apakah benar itemnya dan jumlah itemnya sesuai. Lalu pada saat pesan kurir tapi kurirnya belum desain, akan ada validasi dulu, pilih kurir terlebih dahulu. Pada pilih pesan kurir Bandung. In order itu adalah pesan yang sedang dilakukan oleh kurir. Di sini 0 karena kurir Bandung belum menerima assign orderan dari admin satu pun. Baik, kita assign. Lalu orderan terupdate. Bisa statusnya sudah terupdate menjadi proses pengambilan. Maka kurir sedang mengambil pesanan ke lokasi user. Lalu pada manajemen disediakan ada 3 manajemen, yaitu manajemen user bila ingin melihat detail user yang tadi dengan gendernya perempuan, atau ingin mengedit juga bisa. Misalnya user Bandung 123, kita ingin mengupdate atau nomornya 55 dengan emailnya kita ganti sebagai contoh. Namanya kita ganti lagi. Sudah terupdate langsung dengan gender laki-laki 123. Lalu ini ditampilkan juga ID-nya berapa. Lalu kita juga bisa delete usernya. Dan untuk kurir pun begitu juga sama. Dan untuk barang, kita bisa menambahkan barang pada daftar pesanan yang disediakan. Sebagai contoh, kita menambahkan barang selimut dengan harga 20.000. Kita pilih picture-nya, mungkin ini. Oke. Perlihatkan juga ada preview image saat inputannya. Kita tambah barang. Nah, barang sudah ada. Baik, kita juga bisa menghapus juga. Sebagai contoh, bisa kita lihat dulu detailnya. Seperti biasa, menampilkan item ID, nama barangnya apa, harganya berapa. Lalu kita juga bisa mendelete barangnya. Lalu kita juga di sini pada manajemen juga terdapat fitur search. Misalnya kita akan search baju, ingin diedit, atau search celana juga bisa. Untuk pada user pun begitu. Kurir, kita menambahkan kurir 2, alamatnya Jalan Bandung Soang, nomornya ini, lalu emailnya kurir2@gmail.com dengan password kurir123. Lalu kelaminnya perempuan, ditambahkan kurir. Nah, lalu kita juga terdapat fitur search pada kurir juga. Sebagai contoh, kurir Bandung bisa, atau kurir 2. Dan juga kita terdapat fitur delete
untuk kurir. Nah, sudah terdelete, dan saat kita search juga balik lagi ke manajemen, user kurir 2 telah terdelete. Baik, mungkin itu saja untuk fitur admin. Oh iya, untuk detail profilnya kita juga ada detail profil untuk admin, bisa jadi profil juga untuk admin. Oke, ini itu saja untuk fitur adminnya. Cara penggunaan untuk kurir. Baik, untuk kurir kita login sebagai kurir 1 2 3. Oke, pada saat masuk, kurir disediakan navigasi, 3 navigasi, yaitu daftar pesanan. Lalu kurir juga bisa kurir hanya bisa mengupdate pesanan, mengupdate status karena terkait pengambilan, diantar, dan selesai. Dan untuk proses pencucian, bila ada trouble pada admin atau kesibukan, kurir bisa mengupdate status untuk proses pencucian bila sudah selesai. Sebagai contoh, di sini kita mengupdate di sini pada proses pada daftar pesanan ini dia diperlihatkan ID dari usernya, nama usernya, lalu ini alamatnya. Lalu kita bisa juga melihat detailnya. Pada detail ada nama usernya, ada nomor handphonenya, ada alamatnya, lalu ada message yang diberikan oleh user. Baik, untuk ini fitur bagi kurir jika lupa setelah mengecek tapi lupa, jadi saya sediakan fitur checklist box. Di sini ada total harganya berapa, 99.000. Lalu kita coba update statusnya, masuk ke proses pencucian sampai diupdate lagi, sampai proses diantar, lalu diupdate lagi. Nah, pesanan telah selesai. Dan sebagai kurir juga bisa mengedit profilnya, bisa melihat detail profilnya apa, alamat, kelamin, email, lalu bisa edit profil juga. Oke, mungkin itu saja bagi fitur kurir. Hanya ada navigasi untuk daftar pesanan karena hanya terkait untuk proses pengambilan, proses pencucian, dan proses diantar, lalu ada proses selesai. Baik, terima kasih.